Aku Bea. Dan aku siswa. Kami adalah tim Beasiswa. Kak Bea Iya. dan sahabat teman semua. Yes. Sudah terlihat di layar. Aku Siapa mau ini? ngenalin seorang wanita cantik nih buat sahabat teman yang Kak Bea semua. Yes. Ini adalah seorang wanita yang cantik dan rupawan. Anggota Paskib ya. Anggota Paskib Terlihat. ya. Yes. Dan dia juga ternyata adalah seorang Wow, putri. Putri. Oh iya. Putri apa nih? Putri Kasih Elsa. Oh, Snow White. Keren. Temennya kali ya, temennya. Temennya. Satu geng. Nah, Nah, ini lagi dikasih mahkota. mahkota. Nah, Nah, banyak kelihatannya kan. ada tulisannya pariwisata Indonesia ya. Iya ya, pariwisata ya. Ada Jambinya. Ya. Terus lagi, Wah, Paskib lagi. Paskib lagi. Jadi dia Siapa nih Kak Siswa? seorang wanita cantik Yes. karena dia seorang putri, Ya. juga aktif di Paskib Yes. ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Kisi-kisinya dia adalah mahasiswa UMN, UMN. jurusan Strategi Communication. Siapa dia? Penasaran nggak? Langsung aja. Penasaran nggak? Penasaran Penasaran dong. kan? Makanya dari tadi saya bilang langsung aja. Biar langsung aja ya, biar nggak penasaran lagi. Yes. Lanjut kita saksikan. Nah, sahabat UMN sudah hadir nih bersama kita secara daring. Yes. Fedora Anabella yang juga merupakan Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Jambi. Yes. Wow. Nah, Fedora ini merupakan mahasiswa Strategi Communication. Angkatan berapa? Angkatannya silakan. Nanti kita Kak. kenalan ya Iya. sahabat UMN ya. Oke. Yes. Halo Kak Bel. Halo, Kak Bel. Kak, mungkin sahabat UMN di rumah udah penasaran nih. Wih, cewek cantik ini Yes. siapakah namanya? Ya. Jurusan apa dan lain-lain? Boleh nih Kak, dikenalin dulu ke sahabat UMN semuanya. Oke, halo semuanya, kenalin dulu ya. Aku Fedora Anabella, biasanya dipanggil Abel. Aku mahasiswa Strategi Communication tahun 2019. Oke. Anak Oke. Stratkom, anak Ilkom nih. Iya, Ilkom. Sama ya kita ya. Iya, sama kita di Ilkom juga. Makanya kita ada di sini karena kita senang berbicara. Iya, sama adik kelas ya. Iya, betul. Hmm. Abel, selama pandemi ini atau beberapa bulan terakhir ini, kesibukan kamu ngapain aja sini? Kita mau kepo. Kalau selama pandemi ya, berarti kan udah dari tahun lalu bulan Maret, ya kan? Yep. Waktu itu aku masih baru masuk semester 2 berarti. Nah, karena aku masih maba juga, jadi masih cukup ambis waktu itu ikut kepanitiaan. Jadi ada beberapa kepanitiaan yang di kampus yang aku ikutin. Waktu itu aku ikut kampus visit. Wow. Terus juga lagi persiapan untuk orientasi mahasiswa baru. Di sana aku tergabung jadi bagian divisi acara. Terus ada juga waktu itu aku ikut leadership, masih dalam program, waktu itu masih seleksi untuk best leader gitu. Terus habis itu ada juga aku ikut teater katak, persiapan untuk beberapa pentas juga karena aku masuk UKM teater katak. Terus kalau misalnya itu kan di dalam UMN ya, organisasi. Oh, ada satu lagi aku ikut itu juga kepanitiaan televisi on air yang UMN TV punya acara. Oke, ya. Aktif sekali Iya, nih ya aktif Kak ya, Abel Bun. ya. Si kecil aktif ya Bun. Aktif. Apalagi nih? Kalau di luar kamu gimana nih Bel? Itu di dalam UMN. Kalau di luar UMN, waktu itu aku tergabung jadi tim bagian research-nya Sustainable Living Indonesia, platform sosial media yang kita jalankan untuk membangun kesadaran tentang kehidupan berkelanjutan gitu. Terus habis itu, aku juga masih menjabat sebagai Wakil 2 Gadis Kota Jambi tahun 2019, karena masa jabatannya 1 tahun ya. Kemudian aku juga semenjak pandemi, akhir-akhir ini kan kayak banyak waktu luang di rumah. Jadi dengan kakakku, kami berdua mendirikan small business gitu. Kita jual baju second hand, karena dengan latar belakang kita pengen kita lebih aware aja tentang slow fashion gitu. Terus habis itu baru kemarin deh ikut ajang Putri Pariwisata Indonesia ini, dan puji Tuhan diberi kepercayaan. Wih, aktif banget Aktif ya, di luar Bun. kampus, di dalam Yes, kampus. betul. Terus dari masa sebelum pandemi, bahkan Iya. pandemi aja Tetap berjuang aktif. dan tadi berwirausaha ya, Iya, betul. bikin usaha sendiri sih di Jambi ya berarti ya. Iya, di Jambi. Di Jambi luar biasa. Tetap berkarya. Yes. Nah,
tadi kan juga ada sempat di-mention juga nih sama Kak Abel ya, kalau Kak Abel juga berhasil menjadi Putri Pariwisata Indonesia untuk Provinsi Jambi. Yes. Nah, kira-kira perasaannya gimana sih Kak mendapatkan sebuah kehormatan menjadi Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Jambi, Kak? Mungkin bisa nih di-share nih cerita sedikit sama sahabat UMN. Kalau perasaannya tentunya aku sangat-sangat merasa terhormat karena dapat kepercayaan yang sebesar ini gitu. Karena sebelumnya kan aku juga belum pernah yang memenangkan tingkat ini, jatuhnya kan tingkat regional ya, provinsi gitu. Ya. Jadi kepercayaan terbesar pertama yang pernah aku pegang gitu. Terus tentunya senang juga karena selama prosesnya banyak hal banget yang aku dapatkan, mulai dari aku dapat ilmu baru, terus juga dapat relasi yang banyak, dan banyak juga dapat kesempatan gitu lewat ajang ini. Terus ngerasa lebih mature juga sih, karena dengan adanya gelar ini kan aku nggak cuman tanggung jawab atas diri aku sendiri lagi gitu, tapi ada tanggung jawab yang jauh lebih besar yang aku pegang gitu. Oke. Keren ya. Aku belum tentu bisa kayak dia. Keren Abel. Nah, kita mau tahu nih, kan pasti menjadi Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Jambi itu pasti ada masa baktinya kan. Nah, kita mau tanya nih, kegiatan apa sih yang kamu lakukan selama masa bakti menjadi Putri Pariwisata Jambi, apalagi terlebih di saat pandemi ini ya, karena kan kita tahu sendiri kalau di masa pandemi ini pariwisata menjadi yang terdampak. Betul. Jadi sebenarnya masa bakti itu kan kita 1 tahun menjabat ya. Tapi karena 1 tahun menjabat ini, jatuhnya aku akan persiapan untuk ke ajang nasional. Jadi memang dari kemarin pemilihan sampai saat ini pun masih lebih fokus ke persiapan ke ajang nasionalnya. Karena nanti di nasional pun aku akan mewakili Jambi gitu untuk berkompetisi sama seluruh Indonesia kan. Jadi kita lebih persiapan untuk kayak kelengkapan formulir, pendaftaran segala macam. Terus kita juga lagi ada rencana untuk photoshoot karena nanti kan bakalan butuh ada foto-foto dan kelengkapan data-datanya gitu. Terus juga kita akan ada video promosi. Jadi kemarin sempat juga pergi ke Kabupaten Kerinci untuk kita syuting video promosi di pariwisata unggulan di sana. Jadi dari kemarin itu kayak kita siapin konsepnya, terus siapin outfit yang mau dipakai di sana gitu. Sejauh ini itu sih, tapi kalau untuk kedepannya di samping persiapan untuk ke nasional itu aku pengen banget banyak belajar dan juga semakin kenal sama pariwisata Jambi itu sendiri sih. Karena ini juga salah satu kerinduan aku, kenapa aku pengen banget daftar gitu kan. Karena aku pengen banget bisa aku sendiri jelajahi semua pariwisata yang ada di Jambi, karena kita muluk-muluk aku sebelum ini juga aku belum sekenal itu gitu, kayak aku cuma tahu tapi aku belum pernah yang kayak kunjungi semua tempatnya gitu. Jadi itu yang pengen aku lakukan sih. Aku juga belum pernah ke Iya, Jambi aku juga belum pernah. Aku belum pernah. Mungkin nanti kita bisa dibantu oleh Putri Pariwisata Jambi di depan kita ini ya. Yang pernah aku kunjungi makannya doang, misalnya makan Jambi di sini gitu. Jadi juga belum pernah gitu. Boleh nanti ya. Iya, nanti kita dipandu sama Abel nih. Karena memang budaya Indonesia, kayak Indonesia banyak banget kan. Di Jambi juga pasti banyak juga salah satu provinsi yang menyokong kekayaan Indonesia. Iya, dan tadi katanya Abel bakal mewakili Jambi di tingkat nasional ya, Abel ya. Semangat Abel. Abel. Nah, terus kira-kira dari pengalaman-pengalaman yang sudah Abel lalui kemarin nih, ada nggak sih suka duka yang mau Abel share gitu loh? Ya. Karena kan mungkin ada juga sahabat teman yang juga pengen nih jadi kayak Abel, pengen ikutan kayak bisik-bisik kayak gini, bisa mewakili provinsinya atau bahkan nasional. Itu gimana sih suka dukanya menjadi seorang putri Indonesia gitu kan, pariwisata Jambi kayak gitu. Oke. Mulai dari mana ya? Suka dulu kali ya? Boleh. Oke. Kalau suka sih banyak banget yang aku dapatkan dari ajang yang kayak gini. Yang paling pertama pasti itu bakalan banyak banget ketemu teman sama kenalan baru. Yang kita juga jadinya ketemu semakin banyak orang, kita makin nambah pengalaman gitu loh. Karena kita ketemu orang baru tuh pasti ada aja insight yang kita dapatkan dari mereka. Terus juga dengan ikut begini yang kemarin aku ikut,
tentunya aku dapat banyak banget wawasan baru, ilmu baru yang sebelumnya aku nggak tahu gitu. Karena selama kita di karantina, kita juga ada sesi materi kan, dan di sana itu jadi di dalam sesi materi itu semuanya dibahas dengan lebih detail gitu, banyak hal tentang wisata Jambi yang selama ini aku cuma tahu doang di permukaan, kayak aku tahu Candi Muaro Jambi, tapi aku baru tahu di karantina bahwa Candi Muaro Jambi itu ternyata bukan candi peninggalan kerajaan biasa, tapi itu tuh ternyata peninggalan Universitas Buddha tertua di Indonesia gitu loh. Bahkan kedua di dunia setelah India. Kayak aku juga baru tahu itu di sesi materi kan. Dan itu yang menurut aku penting dan berguna banget buat aku, karena ketika aku juga mempromosikan wisata ke orang lain, hal-hal ini yang harus aku tonjolkan gitu, supaya ketika aku promosi aku bukan yang kosong, yang bagus-bagusan doang gitu, tapi bener-bener ada intinya, nilainya gitu kan. Dan aku sangat suka sih hal-hal seperti ini. Terus juga banyak mengalami hal baru tentunya, kayak kapan lagi gitu kita ngejalanin pigeon di tengah kondisi pandemi, di tengah corona yang harus menerapkan berbagai protokol kesehatan gitu kan. Kayak itu unik banget sih buat aku, dan ini bakalan tentunya aku ingat seumur hidup aku gitu. Selama shoot video promosi kemarin juga kita ke Kerinci kan, dan di sana aku ngerasain pertama kali kayak berendam di air danau yang setinggi hampir 2 km. Itu kayak bener-bener kayak air es banget. Itu nggak bakalan aku rasain kalau misalnya aku nggak ikut kayak gini ya. Mungkin Kak Sisu mau coba seperti Abel. Wow, itu luar biasa loh. Dan betul. Memang Abel juga berarti mau belajar ya, anak itu mau belajar, dapat hal yang baru gitu. Itu yang memang harus yang kita dicontoh, dan kita memang harus punya rasa yang kayak gitu sih. Dan mau belajar, mau coba hal yang baru gitu. Jadi kita nggak stuck di situ aja. Ya sih. Kalau untuk dukanya nih Abel, ada nggak nih? Tadi kan sukanya dong. Dukanya kalau dukanya paling itu sih Kak, ada beberapa hal yang memang hilang gitu dengan kita menerapkan protokol kesehatan, dengan menerapkan acara pigeon di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kayak biasanya kan kalau misalnya malam final tuh pasti rame gitu kan, pendukung banyak yang dateng, kita kayak ngerasa disupport gitu. Tapi kan karena kemarin kita adakannya dengan terbatas, tertutup juga, dan protokol kesehatannya cukup ketat, jadi kita masing-masing kontestan itu cuman boleh bawa 2 pendukung. Terus aku bawa mama dan papaku kan, jadi benar-benar itu yang biasanya kita kayak final tuh megah rame gitu, jadi kayak nggak serame itu. Terus juga pendukungnya jadi sepi gitu, jadi kayak ada yang hilang. Sedih di situ sih. Nah, Bel, kita mau tahu nih, harapan kamu menjadi Putri Pariwisata Jambi apa sih? Oke. Sebelumnya aku sadar betul bahwa Jambi tentu juga menaruh harapan yang besar ke aku, dan aku juga menaruh harapan besar ke diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya aku harus bikin Jambi bangga gitu, di tingkat nasional nanti ya, aku harus benar-benar berjuang supaya Jambi bisa bangga gitu. Terus juga aku berharap selama proses yang aku jalanin mulai dari kemarin, proses seleksi karantina sampai nanti pun setelah aku selesai di ajang nasional, aku berharap aku bisa semakin berkembang dan memberikan terbaik gitu dari diri aku. Jadi setelah nanti di masa depan, ketika aku ngelihat ke belakang, ngelihat ke diri aku bisa bangga sama diri aku sendiri karena aku udah berjuang gitu, dan aku udah kasih yang terbaik, kasih yang maksimal, dan aku jadi at the end jadi versi terbaik dari diri aku yang sebelumnya gitu. Dan tentunya aku berharap juga dengan adanya aku di posisi ini, aku bisa bawa Jambi lebih dikenal lagi dari orang lain, karena itu salah satu pergumulan dan kesedihan aku sih sebagai anak, jatuhnya kan aku anak daerah ya, ngerantau kuliah di UMN gitu. Sedih pas tahu kalau misalnya banyak orang banget yang masih belum tahu tentang Jambi gitu. Jambi nggak terlalu dikenal, kayak ada yang bilang Jambi itu di Palembang, ada yang bilang Jambi itu di Kalimantan gitu kan. Padahal bukan gitu. Jambi itu ya Jambi. Jambi yang punya Gunung Kerinci loh, Gunung Merapi,
napi aktif tertinggi se-Asia Tenggara, bahkan bukan cuma se-Indonesia gitu loh. Kayak Jambi yang masih punya banyak banget pariwisata menakjubkan lain yang orang-orang belum tahu gitu. Dan orang-orang harusnya tahu, seluruh Indonesia harusnya tahu, bahkan seluruh dunia harusnya tahu dan bisa kunjungi Jambi gitu. Boleh nih, langsung aja kali ya. Coba promosikan Provinsi Jambi nih, karena dari dengar sedikit cerita kamu aja, aku udah tertarik nih, pengen banget ke Jambi nih. Boleh nih, Kak Abel, ceritain. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Jambi itu kita salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Nah, Jambi ini terkenal banget karena kita ini punya pariwisata yang didominasi oleh pariwisata alam gitu. Dan juga minat khusus, artinya orang-orang yang ada minat khusus yang bisa datang ke Jambi, karena kita mostly itu kayak Gunung Kerinci, terus kita juga punya Arung Jeram. Banyak sih sebenarnya pariwisata Jambi itu yang keren-keren yang nggak dipunyai tempat lain. Misalnya kita di Jambi kita punya Geopark di Kabupaten Merangin. Geopark Merangin ini adalah salah satu geopark yang diakui di dunia gitu. Ada 3 geopark yang diakui di dunia. Yang pertama itu di China, kemudian di Amerika, kemudian salah satu di Indonesia itu Geopark Merangin gitu. Geopark ini tuh punya fosil yang bahkan usianya 350 juta tahun gitu, kayak amazing banget, tapi orang-orang tuh nggak tahu gitu. Sayang banget kalau misalnya kalian nggak tahu dan kalian nggak pernah ke Jambi untuk ngelihat dan ngerasain langsung betapa menakjubkannya tanah air Jambi ini gitu. Ayo, ya langsung kita terbang deh. Habis corona ya? Ya, habis corona, kayaknya destinasi pertama buat traveling ke Jambi. Naik Gunung Tinggi dan main Arung Jeram tadi, sama Abel tapi. Terus sama ke Geopark itu kan kayak sangat-sangat apa ya, pas dengar tuh jujur baru tahu, dan ini jadi ilmu baru juga buat kita kan. Iya, betul. Dan boleh tuh, ayo sahabat Amen, kita bareng-bareng kita harus ke Jambi. Kita sama-sama traveling ke Indonesia dan salah satunya ke Jambi. Karena di Indonesia banyak pariwisata yang menarik, nggak kalah jauh sama luar negeri. Ya, salah satunya di Jambi. Nah, kita bisa ketemu sama Kak Abel nanti di Jambi ya, sahabat semuanya. Oke Kak Abel, sebelumnya aku mau tanya nih Kak, selain jadi Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Jambi, prestasi atau pencapaian apa aja nih Kak yang udah pernah Kakak capai selama ini? Oke, selama ini itu selama aku SMA, aku mulai suka ikut kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan organisasi gitu. Aku juga cukup aktif di sekolah, ikut berbagai aktivitas. Itu mostly aku di bidang acara sih, karena emang aku tertarik di bidang itu. Tapi aku semenjak SMA sih paling masa-masa aktifnya banget itu pas SMA, karena pas kelas 1 itu aku join tim debat bahasa Inggris, dan timku itu sempat juga menang di kompetisi kota, tingkat kota Jambi, dan waktu itu kita mau lanjut lagi ke tingkat provinsi, cuman karena kendala di sistemnya waktu itu, jadi tim kita nggak lanjut gitu. Aku juga agak bingung sih, karena pas itu tuh kayak agak-agak jelas gitu dari penyelenggaranya. Tapi kita juga sempat ikut beberapa kompetisi yang diadakan swasta, dan sempat menang juga beberapa kali. Nah, setelah aku selesai di debat itu, tahun pertama SMA sampai tahun kedua, terus tertariklah sama Paskibraka. Karena kakak tingkatku di sekolah itu kan ada yang udah terpilih gitu di Paskibraka kota, terus kayak, kayaknya keren gitu ya kalau misalnya ikut Paskib gitu. Terus akhirnya ikutlah latihan di sekolah, dan ikutlah seleksi. Akhirnya terpilih di tingkat kota. Terus karena Paskib itu kan posisinya kita bersaing ya untuk dapat posisi. Terus posisi itu baru dikasih tahu pas benar-benar hari H, baru puji Tuhan banget aku dapatlah sebagai pembawa baki pagi di tingkat kota gitu. Jadi pas habis Paskib itu sebenarnya aku tuh pengen ikut ajang Bujang Gadis Kota Jambi juga di tahun yang sama, dan sempat ditunjuk sama sekolah juga untuk mewakili sekolah. Cuman ya itu, waktu pendaftaran Bujang Gadis Kota Jambinya itu pas banget sama waktu-waktu aku latihan Paskib gitu. Jadi pas itu kan kayak rada nggak mungkin pertama. Terus juga posisinya aku hitam, gosong, karena kita Paskib kan latihannya pagi sampai sore terus kan. Terus juga rambut aku waktu itu pendek banget segini, kayak cuman berapa jari dari kuping gitu. Jadi kayaknya kurang
oke untuk daftar, akhirnya ikutlah tahun depannya setelah rambut aku sudah sebahu gitu, kulit juga udah putihan, ikutlah ke ajang yang Bujang Gadis Kota Jambi itu, dan puji Tuhan dapat juara 3 waktu itu. Jadi gelarnya itu Wakil 2 Gadis Kota Jambi tahun 2019 gitu. Terus itu ajang pigeon pertama sih yang pernah aku ikut. Setelah itu baru tertarik ikut pigeon lagi, dan dengar gitu dari orang Bujang Gadis juga, aku dengar bahwa ada dibuka pendaftaran Putri Pariwisata Indonesia itu. Oh ya, BTW Bujang Gadis itu kayak abang nonenya Jakarta gitu loh. Oke. Putri daerah gitu. Nah, jadi ikut dari situ, dengar dari situ juga tentang Putri Pariwisata ini dari orang Bujang Gadis yang kasih tahu, dan daftarlah. Terus daftar, ikut seleksi, ikut semua prosesnya, dan puji Tuhan dapat dipercaya jadi Putri Pariwisata Jambi gitu. Keren banget Abel ini ya, berprestasi banget. Dan tadi kalau yang dari Abel omongin ini, yang aku bisa petik adalah tahu yang mana jadi prioritas kita ya, sahabat UMN. Jadi kan Abel tadi katanya waktu paskib mau ikut Bujang Gadis, tapi harus memprioritaskan mana nih yang lebih penting gitu. Jadi tahu prioritas. Dan karena memang sudah berkomitmen juga kan di paskib, jadinya ya tetap bertanggung jawab dengan pilihan dia. Dia bereskan dulu paskibnya, baru di tahun selanjutnya dia ikut yang komitmen yang lain, ya, acara yang lain. Gitu. Harus berkomitmen. Ya, sebetulnya tanggung jawab atas pilihan yang sudah kalian ambil. Bisa nih dicontoh nih nilai kehidupan yang sudah Kak Abel tadi ceritakan juga, bagaimana kisah dia. Sama mungkin tadi kan sudah sebut nih dari SMA udah aktif gitu. Emang Kak Abel SMA di mana sih Kak? Oh, aku SMA-nya di Kota Jambi. Aku namanya SMA Kristen Bina Kasih Jambi. Oke. Halo SMA Bina Kristen Jambi. Kita siapa tahu kan ditonton gitu sama adik kelasnya gitu kan. Kak Abel juga menempuh kuliah di UMN ya, Universitas Multimedia Nusantara. Jauh-jauh dari Jambi, SMA di Jambi juga, terus kok bisa melancong pergi jauh gitu loh ke UMN di Tangerang kayak gitu. Kira-kira dulu tuh Kak Abel masuk ke UMN tuh pakai jalur apa Kak? Dan tahu UMN dari mana? Yes, itu yang penting. Tahu UMN dari mana? Kan jauh tuh ya. Iya, betul. Melancong ya, kayak melancong ke luar negeri. Oke. Jadi aku tahu UMN itu karena UMN ada edufair di sekolahku. Jadi mungkin dari teman-teman kampus visit ya waktu itu, berarti datang ke Jambi, terus pas kita edufair presentasi lah kan dari perwakilan UMN, terus aku kayak langsung terpesona aja gitu. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Pas dibawa kampus tour 360, UMN 360, aku kayak sempat mikir, ini apa tipu-tipu ya? Ini videonya asli gitu sih. Kayak fasilitasnya kok emang ada kampus kayak gini di Indonesia gitu loh. Kayak aku sempat mikir gitu, tapi ternyata pas sampai sini kan, boom, asli gitu. Wow. Terus, jadi dari UMN pas edufair itu aku udah tertarik banget, dan kebetulan waktu itu UMN buka jalur tes beasiswa di Jambi, ya kan? Jadi aku ikutlah karena memang sudah tertarik, ikutlah tes beasiswanya. Terus setelah menunggu pengumuman, puji Tuhan, dapatlah beasiswa 100% uang pangkal plus semester 1. Wow. Udah aktif, berprestasi juga. Di akademis dan non-akademis. Iya, cantik juga ya. Iya, betul. Wow, komplit. Udah pakai perfect banget nih, udah tercermin cantik di luar, cantik di dalam. Iya, betul. Kamu juga seperti itu ya, Bun? Amin, ya. Kamu kan juga seperti itu nih. Yes, jadi betul. Berprestasi nggak cuma di non-akademis, tapi juga di akademis juga. Bisa dapat 100% masuk. Jadi gratis masuk ya, UMN ya? Betul. Gratis masuk. Sahabat UMN juga bisa masuk sampai gratis masuk. Ikutin tes beasiswanya. Betul. Abel, aku mau tanya nih, selama di jurusan strategi communication nih, ada nggak sih yang kamu pelajari di strategi communication yang membantu pencapaian kamu selama ini nih? Ada nggak sih misalnya dari mata kuliah atau misalnya lagi dari pengajaran dosennya? Ada nggak nih, Abel?
Banyak banget. Sebutin dong ke kita dong. Jadi pertama kan mungkin apa ya? Aku kan jurusan strategi communication. Kita anak-anak ilmu komunikasi pasti pernah ngerasain nggak sih pandangan-pandangan orang yang kayak, alah anak komunikasi mah modal bacot doang. Iya, benar. Perlu kuliah, semua jurusan juga bisa kayak gitu kan. Tapi di UMN aku ngerasain nggak gitu loh. Kayak aku yakin selama aku sekarang kan masuk semester 4, selama 3 semester aku belajar di UMN, aku dapat banyak banget sih. Dan meskipun kita ya memang komunikasi, tapi kita nggak cuma diajarin bacot doang gitu di sini. Kayak yang ngaruh banget di aku ya, pertama itu khususnya di dunia pigeon, itu kan nggak cuma cantik-cantikan doang, tapi kita ini juga gimana caranya kita bisa meyakinkan orang dengan apa yang kita bicarakan, terus kita juga bisa menyampaikan dengan baik apa yang kita pikirkan dengan jelas supaya menyentuh dan buat orang-orang itu terpukau gitu. Dan karena di strategi communication UMN kita belajar dari dasar banget, jadi aku bisa lebih ngerti gitu gimana cara melakukan hal-hal yang tadi gitu. Terus juga aku juga bisa lebih ngerti gimana cara aku membawa diri, gimana cara aku memposisikan diri gitu. Ngerti baca situasi juga. Jadi aku bisa tahu apa yang harus aku komunikasikan dan apa yang tidak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di UMN ini kita banyak banget prakteknya kan. Jadi aku ngerasa aku jadi semakin lancar dan aku jadi semakin percaya diri aja ngomong di depan umum. Which is itu sangat berpengaruh gitu karena di dunia pigeon juga salah satu unsur utama ya public speaking gitu. Terus yang ketiga, aku ngerasa kita di sini kan pernah dapat itu ya mata kuliah fotografi dan videografi. Iya, semester awal tuh. Bantu sih, sangat bantu karena aku di sini juga di dunia pigeon aku jadi tahu angle foto yang bagus yang mana. Terus juga aku juga bisa kasih saran ketika misalnya kita kemarin kan ada buat video promosi tuh, aku jadi bisa kasih saran ke videografernya kayaknya bagusnya kita ngambilnya seperti ini, kita ngambilnya seperti ini, konsepnya seperti ini, bisa tahu gitu dan jadi kayak ini juga cukup membantu aku. Terus menurutku yang terakhir kayak di luar materi kuliah kita ya, di luar strategi communication ya, dengan berkuliah di UMN tuh banyak banget wadah-wadah untuk kita berkembang gitu di luar dari perkuliahannya doang. Kayak kita banyak wadah untuk aktif kegiatan organisasi atau kepanitiaan yang di sana kita juga bisa berkembang banyak gitu. Nah, keren banget tuh. Banyak banget yang ternyata didapatkan dari kuliah di UMN. Tentang khususnya untuk strategi communication. Jadi benar aku juga dulu sempat dibilang tuh, Ilkom ngapain, kan kita selama ini udah ngomong doang gitu kan, udah ngomong, udah bisa ngomong, kenapa harus baca Ilkom? Ternyata gak segampang gitu, Ferguson gitu kan, gak seketak gitu. Banyak banget yang dipelajari dari Ilkom, dari strategi communication, public speaking, terus bagaimana videografer, fotografer dan lain-lain, yang ternyata juga bisa diambil, yang ternyata juga bisa berguna dan bantu keseharian kita ya. Iya, betul. Dan komunikasi antar budaya, komunikasi antar personal gitu kan. Dan itu sangat-sangat membantu Abel juga untuk pencapaiannya sampai bisa sejauh ini ya. Yes, betul banget. Tadi yang kayak Abel bilang tuh persis yang kayak aku alamin kan aku dulu strategi communication juga. Jadi kalau nggak tahu ya mungkin sekarang udah berubah ya mata kuliahnya namanya mungkin ya. Karena kan aku angkatan jadul ya. Ya kalau dulu sih ada namanya mata kuliah presentasi, lobby dan negosiasi. Apa itu Kak? Ya, jadi kita mempresentasikan lobby dan negosiasi orang. Itu benar. Judulnya tuh udah jelas banget lobby dan negosiasi. Kenapa gunanya ada tekniknya pasti. Gitu ya. Iya, dan ini berguna gitu. Buat lobby dan presentasi. Iya, dan negosiasi orang. Ya. Wow. Ayo makanya sahabat UMN masuk ke strategi communication ya UMN. Nah ini udah mencontohkan nih. Ngelobi orang ya. Lobby dan negosiasi ya. Iya, banyak hal yang ini gitu kan. Yes. Dan menurut Abel sendiri nih, selama kuliah di UMN, baik itu yang offline, yang dulu sempat kuliah langsung di UMN, dan maupun online juga nih gitu kan. Gimana sih Kak Abel, menurut Kak Abel, dosen-dosennya gimana, fasilitasnya gimana, teman-temannya, atau mungkin yang lainnya yang mau Kak Abel ceritakan, silahkan. Oke. Kalau misalnya mau dibilang ya, kayak aku bisa dengan percaya diri ngomong kalau selama aku kuliah di UMN ini aku sangat amat nyaman sih di sini. Wow.
banyak juga rasa-rasa bahagia yang aku ketemunya di UMN gitu loh. Yang sampai sekarang tuh kayak ketika aku ingat kuliah tuh aku ingatnya tuh kayak seru gitu, asik, aku suka kuliah gitu. Kalau misalnya masalah dosen, menurutku ya kurang lebih mungkin di tempat kuliah lain juga pasti ada dosen yang killer, ada dosen yang santuy gitu, kayak ya kurang lebih sama lah. Cuman yang bisa aku bilang sih selama ini yang dosen-dosen yang aku dapatkan semua berkualitas gitu, dan mereka mostly itu bukan tipikal yang kayak cuek sama mahasiswa, tapi yang care, yang kayak ya kalau misalnya kamu memang nggak bisa ya tanya gitu sih. Terus kalau misalnya masalah fasilitas sih, aduh, gak ada lawan. Pusing nggak bisa ngomong ya. Tadi kan udah disebutkan kayak, wih, ada ya kampus sekeren ini di Indonesia. Dipikir di luar negeri ya, di Indo ada gitu ya. Udah mencerminkan. Aku tuh kayak kalau misalnya masalah fasilitas itu dari awal pas aku lihat UMN 360 aja aku udah kayak ini keren banget gitu. Pas aku nyampe di UMN kayak seneng banget, ternyata aku bisa lihat langsung itu semua fasilitasnya dan aku bisa rasain gitu loh. Jadi itu semua fasilitas memang bisa kita pakai gitu sebagai mahasiswa, disediakan untuk kita kan. Dan itu membuat aku kayak ngerasa, wah, UMN perhatian banget sama mahasiswanya gitu loh. Kayak ini semua bisa kita pakai gitu. Kalau misalnya teman-teman kayaknya sekarang penasaran, bisa cek langsung aja kali ya di 360 UMN ya. Antara di sini. Editor masukin ya editornya. Mungkin yang bisa lebih aku share sih lebih ke lingkungan ya, Kak. Boleh. Karena kayak awalnya aku sebagai anak yang ngerantau itu banyak takutnya, banyak banget takutnya. Aku kayak parno gitu karena mau kuliah di kota besar gitu kan. Kayak takutlah nanti kepaksa ikut pergaulan yang buruk supaya aku bisa diterima. Atau aku takut nanti nggak punya teman, nggak ada yang mau temenin gitu. Atau takut nggak bisa catch up sama anak-anak yang di sana gitu kan. Tapi pas aku masuk, aku kayak rada heran sendiri gitu loh. Kayak rada heran sama kaget sendiri karena kayak, lah kok ketakutan aku semua kok nggak ada yang kelihatan ya di sini. Kayak, aku ngerasa lingkungan aku yang di UMN ini tuh positif banget. Lingkungan aku sendiri ya, aku kayak ngerasa teman-teman yang ada di sekitar aku tuh gak pernah namanya ada senioritas gitu loh. Bahkan dari kita orientasi pun, kita udah disambut banget kan. Dan malah dengan senior atau kakak tingkat tuh kita malah banyak dibantu malah gitu. Gak ada sama sekali pelonco-peloncoan atau senioritas yang aku cukup takutkan juga pas mau masuk kuliah gitu kan. Terus juga kayak kalau misalnya masalah teman dan pergaulan memang itu balik lagi ke kita ya, kita yang pilih-pilih sendiri. Kayak kalau misalnya mau dicari anak nakal ya pasti ada lah gitu kan. Cuman yang aku ngerasain sih di sekeliling aku itu mostly orang-orangnya positif gitu. Semua itu saling menerima dan gak ada yang namanya beda-bedain kamu dari daerah lah, kita anak kota sama anak kota lah, sono kamu dari daerah gitu. Gak ada sama sekali, aku gak pernah ngerasain gitu. Dan juga di UMN ini kita beragam banget ya. Kayak dari Sabang sampai Merauke ada gitu kayaknya. Terus indahnya itu di sini kita tuh saling menerima banget gitu. Gak pernah aku ngerasain ada namanya rasisme yang kayak bikin aku ilfeel atau gimana tuh gak pernah sama sekali gitu. Terus yang terakhir ya mungkin, kalau mau berkembang di sini tuh banyak banget wadahnya. Di UMN itu banyak banget wadahnya, banyak banget UKM atau kegiatan yang sesuai sama bidang masing-masing, yang isinya tuh juga orang-orang yang passionate di bidang itu gitu loh. Jadi di sini, aku ngerasa ya, di mana-mana aku berada, aku ngerasa ada dorongan dan dukungan gitu dari orang-orang yang di sekitar aku, buat aku pengen jadi lebih baik lagi, jadi berkembang terus gitu. Dan asiknya itu adalah kita di sini tuh bertumbuhnya tuh bareng-bareng gitu. Itu yang bikin aku ngerasa kayak, aduh, seneng banget gitu. Mantap. Aku sampai merinding loh dengernya loh. Kayak wow, keren banget sih UMN gitu kan. Dan itu juga kita juga alamin karena yang udah alumni kan, tuh merasakan hal yang sama gitu loh. Dan Nusantara banget gitu kan, seperti namanya Universitas Multimedia Nusantara itu benar banget
seluruh pelosok dari seluruh provinsi Indonesia sampai pelosok pun ada di UMN gitu. Jadi kita nggak membedakan, nggak ada senioritas, itu benar banget. Itu beneran kita alami sendiri juga gitu. Jadi mungkin sharing dikit ya nih Kak Siswa dan Abel. Aku juga dulu, aku memang bukan dari luar kota, cuma tapi pasti ketika kita kuliah pasti adalah ketakutan misalnya itu nanti bisa nyambung nggak nih sama pergaulannya, terus misalnya lagi ada senioritas nggak nih, tapi yang aku pikirin itu semua nggak ada sih di UMN. Jadi kita sama-sama gitu, teman-temanannya nggak ada yang membedakan gitu. Saling mendukung satu sama lain. Wow, sampai speechless gitu kan. Dengerinnya tuh kayak ya merinding gitu loh. Kayak jadi terpesona. Saya bilang tadi. Nah, kalau mungkin bisa nih Kak, yang terakhir, Kak Abel bisa ajak-ajak nih teman-teman adik kelas Kakak yang di Jambi, yang di seluruh Indonesia gitu kan, buat join ke UMN. Oke, buat teman-teman semua nih di seluruh Indonesia, terkhususnya buat teman-teman yang di Jambi, kalau misalnya kalian mau melanjutkan studi di perkuliahan, kalau misalnya kalian mau dapat pendidikan yang bagus, pendidikan yang berkualitas, yang terjamin, tapi di sisi lain mau juga dapat fasilitas yang keren pol, terus mau juga dapat lingkungan yang positif, yang mendukung, terus mau juga ngerasain dunia kuliah yang asik dan happy, yang bisa all in semua itu, masuklah ke UMN. Cuslah langsung. Ayo. Udah, no debat, UMN the best lah. Mantap. Ya. Debat. Paket hemat banget ya, semua dapat paket komplit, ya kan? All in gitu kan. Kayak bahkan paket hematnya itu bisa dapat beasiswa juga sampai gratis masuk gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Jadi udah paket komplit tapi harga hemat. Iya. Ya, wow, itu luar biasa banget gitu loh. Kita suka nih paket komplit harga hemat. Iya kan. Pas teman-teman juga di rumah suka gitu kan, kampus yang sekeren ini dengan cita-cita dari Kak Abel tadi, yang pengalaman yang dia beneran rasakan gitu kan, terus ternyata juga bisa dapetin beasiswa tanpa gratis masuk gitu. Betul sekali. Luar biasa. Keren. Jadi buat kamu nih orang Jambi atau mungkin dari orang daerah seluruh Indonesia, jangan takut untuk merantau ke Tangerang untuk kuliah di UMN, karena suasananya, lingkungannya itu aman banget buat kalian gitu kan. Dan enak ya Kak Abel kuliah di UMN, kita banyak mall gitu kan, banyak rumah sakit dekat gitu kan. Makanan juga masih tempat tinggal juga banyak gitu kan, kos-kosan, dormitory juga, jadi orang rantau juga rasa tenang, nggak perlu sampai keluar kota cari makanan. Kalau mau nongkrong ala-ala bisa, mau sederhana juga bisa gitu kan. Jadi gantung pilihan dan budget. Iya, banyak di sini. Wow, luar biasa. Oke, thank you banget Kak Abel udah sharing sama sahabat UMN. Sukses selalu. Lancar pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, semoga menang. Amin. Terus bawa alma mater dan Indonesia nama harumnya ke seluruh dunia kayak gitu. Sampai tidak bisa berkata-kata ya. Kalau kata Salam UMN apa namanya? Karya terbaik. Mantap. Thank you banget, stay safe. Stay healthy. Ya, dadah. Goodbye. Sampai ketemu. Wow. Sungguh terpesona tuh. Aku juga terpesona. Nggak sinkron ya kita nyanyi. Hari ini kita 3 kali terpesona. Yes, betul banget. Terpesona sama Kak Abel, cantik, pinter, berprestasi. Sama terpesona sama kerennya Universitas Multimedia Nusantara. Jadi tunggu apa lagi buat kamu yang mau masuk kuliah, mau ambil jurusan strategi communication? Langsung aja daftar di UMN, daftarnya di pmb.umn.ac.id. Ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus pantengin sosial media UMN, karena semua informasi mengenai UMN, acara-acaranya, beasiswanya dan lain-lain ada di Instagram. Ada di mana? Di @Universitas Multimedia Nusantara dan di @pmb.umn dan YouTube serta Facebook fanpage. YouTube dan Facebooknya ada di Universitas Multimedia Nusantara dan ada di TikTok ya, Twitter, Persona ya. Ada di @join.umn. Jadi buat kamu yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut, juga bisa langsung lihat website UMN. Iya, betul banget di Ada di mana?
ada di www.umn.ac.id. Yes, langsung aja diklik, dan kalau mau tanya-tanya langsung buka websitenya. Di paling bawah ada logo WhatsApp. Yuk chat aja. Yuk chat aja, jangan ragu untuk chat aja dan tanya-tanya nih ke kita tentang keraguan kamu. Yes, kalau mau tanya tentang jalur masuk, beasiswa, dan jurusan, fasilitas, lingkungan, semua kita ada jawabannya. Iya, dan program angsuran. Iya, betul banget. Program langsung. Sip. Gimana Langi? Sip. Lagi? Sip, nanti di Zoom ya, jangan di Zoom ya, editor. Oke, sahabat UMN, kita bertemu di podcast selanjutnya. Iya, sampai ketemu. Dan jangan lupa untuk masuk ke UMN. Bye-bye.